Tante Foni itu single parent ya, membesarkan anaknya dari kecil sendiri. Apa arti seorang ini bukan hari ibu yang lumayan lah, hari Kartini kan baru ya minggu ini ya. Kartini boleh lah. Arti dari seorang ibu untuk Patty sampai saat ini, apalagi kan ini lagi hamil nih, ya kan? Aduh nangis, naik rating banyak penonton. Jadi pokoknya mama itu sangat berarti, berharga sekali karena dari kecil kan dia yang urus sendiri. Jadi jangan nangis, Pet. Mau lepas dulu mata. Ada bolem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat spotters, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan torang buku dapat ulang untuk hari ini. Torang buku dapat di BACAMU, Bacamu, Cerita Musisi di Bos Channels. Oke, dan episode kali ini saya kedatangan tamu. Ini seorang musisi, pasti spotters pernah lihat. Ini yang di sebelah kanan ini ada di panggung di mana-mana. Dulu sebelum hamil. Oke, dan ini teman juga, sahabat. Sebenarnya saya banyak tahu lah tentang seorang Patty cantik ini. Nama Facebooknya kan Patty Cantik Pemikiran. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, dan buat spotters yang mungkin ada pertanyaan ya kan. Ini sebelah ini so kawin atau belum? Sudah hanya lihat puru. Oke, ini kehamilan masuk berapa bulan nih? Kehamilan ini masuk 9 bulan. Jadi bulan depan akhir. Atau estimasinya bulan depan akhir atau bulan Juni awal. Jadi buat spotters yang mungkin bertanya-tanya, Patty ini kawin atau belum? Sudah. Ini buktinya. Ya. Jadi lagi hamil 9 bulan, dan terima kasih sudah datang di acara Bacamu, Cerita Musisi. Acara yang sangat fenomenal. Sekarang itu ditonton ya kan? Beribu-ribu. Mau pasang iklan? Oke, ini orang lanjut dulu ini. Ini kan nanti orang bercerita tentang kehamilan. Tapi dari seorang Patty ini banyak yang pengen tahu juga. Sebenarnya Patty memulai karir sebagai seorang penyanyi itu masih ingat nggak kapan? Jadi penyanyi, kalau nyanyi, kalau hobi nyanyi sih sudah dari kecil kan. Dari dulu udah mulai nyanyi di gereja. Kebetulan kan keluarga juga banyak yang banyak suka orang nyanyi. Ya, iyalah banyak orang. Banyak yang suka nyanyi. Termasuk almarhum opa saya. Siap. Dia yang sering ngajarin nyanyi di vokal grup. Jadi kita semua di keluarga otomatis jadi kayak keikut gitu. Jadi harus bisa menyanyi semuanya. Ya, jadi nyanyi dari kecil udah nyanyi. Terus kalau nyanyi di kafe gitu. Nanti SMA. Berarti dari zaman sekolah udah masuk udah nyanyi ya? Iya, SMA kelas 2. Itu ajak awalnya itu kan jarang anak sekolah. Kemudian apalagi berarti tahun berapa itu ya Bang Ado? Awal kemudian bergabung dengan satu band. 2000 berapa ya? Sekolah kan 2000 sekitaran 2004 mungkin. 2004 ya? 2004 apa 2003. 2004. Jadi kemudian diajak. Ceritalah ini waktu diajak bergabung. Ingat bandnya apa? Terus siapa juga yang ajak waktu itu? Kan ini kan pengalaman nyanyi udah ada. Tapi kan kemudian bergabung ke satu band, apalagi tanda kutip nyanyi di kafe anak sekolah waktu itu. Itu kan gak gampang. Gini jadi ceritanya gini. Lucunya kan awalnya emang dari SMA udah mulai nyanyi biasa lah. SMA berapa itu? SMK 1. SMK Negeri 1. SMK Negeri 1 Manado. Nah, jadi pas kelas 2 itu udah mulai ikut-ikut kan di band-band biasa lah, band-band sekolah-sekolah. Band-band sekolah ya. Suka latihan di studio. Sudah latihan, terus masih menyanyi biasa. Belum terjun ke kafe. Nah, satu kali pas lagi latihan sama teman-teman, tapi teman-temanku itu
Bukan band kafe. Bukan kafe. Hanya untuk hobi-hobi aja ya. Ya. Terus ada masuk telepon. Halo, apa? Ini Peti? Iya Peti, kenapa? Aduh, boleh nggak minta tolong nyanyi? Loh, nyanyi di mana? Itu yang hubungi siapa waktu itu? Temanku. Namanya? Boleh disebutkan? Bisa lah disebutkan. Mau ada fotonya juga boleh. Hidayat Samal, teman wow, saya pemain gitar. Bapak Dayat. Itu pertama ya? Iya, pertama. Jadi dia telepon. Halo, apa? Ini Peti ya? Oh iya, kenapa? Oh, boleh nggak nyanyi katanya sebentar malam. Di mana? Di kafe mana? Boleh sebutin? Boleh. Kafenya udah tutup sih sekarang. Ya. Tapi kafe itu dulu paling top lah ya. Di Manado. Coba saya tebak. Ini Rockland ya? Bukan apa? Laguna. Oh Laguna. Laguna Cafe. Laguna Cafe. Jadi ditelepon. Boleh nggak gantiin teman katanya? Nggak mau masuk. Loh, saya kan kaget. Dia dapat dari mana ini nomor telepon? Sementara saya kan belum pernah nyanyi di kafe. Saya nggak punya telepon. Belum pernah nyanyi di kafe. Terus sudah dia bilang boleh nggak? Boleh ketemu. Oh iya, oke. Latihan dulu ya katanya. Ya sudah oke. Dijemputlah dia di rumah. Waduh, waktu dahulu kala wajah masih tahu kan? Oh iya. Masih laki ya? masih tampang pria. Sangat jelek, kucel. Maksudnya ya standar inilah anak sekolah waktu itu kan. Nggak mungkin make up kan anak sekolah juga ya. Sudah datanglah ketemu ini Dayat. Pakai motor dia jemput di rumah. Terus dia lihat, loh ya sudah naik. Ayo latihan. Udah latihan. Waktu itu lagu saya baru lagu yang emang benar-benar tahu aja kan kalau di kafe kan harus emang harus banyak. Listnya harus banyak. Iya, orang request lagu macam-macam. Sementara pada saat itu saya tuh latihannya lagu-lagu cuma lagu-lagu yang kayak lagu-lagu standar anak band waktu itu. Anak-anak band yang lagi hits lah siapa gitu kan. Udah pas di situ ditanyain, lagu ini lagu yang jadul-jadul ada nggak? Tahu nggak? Aduh cuman yang ini aja gini-gini. Terus nggak taunya ada yang dulu pemain keyboard yang sebutin juga namanya nggak apa-apa. Pemain keyboard yang apa? Senior juga namanya Om Ade. Om Ade keyboard. Terus dia bilang, Dayat dapat di mana nih penyanyi? Kok lagunya katanya minim banget sekali katanya. Sementara kan sebentar itu pasti banyak yang request. Terus dia nyanyi lagu apa? Sebentar. Ya sudah akhirnya, udah Peti kalau boleh kamu ini ya latihan lagu ini biar sebentar kali aja ada yang request. Dapat list ya? Kamu bisa nyanyi. Oke. Pulang. Sudah akhirnya berkelanjutan penyanyi mereka akhirnya nggak masuk. Jadinya saya ganti terus. Boleh. Ganti. Tapi mereka bilang tolong Peti harus perbanyak lagu, harus ngulik terus biar lagunya banyak dan nantinya kamu kalau di panggung nggak salah tingkah. Kalau request lagu perempuan otomatis harus saya nyanyi kan. Ya sudah ditambah lagu. Terus nanti udah lama waktu itu bandnya dulu namanya Exodus Band. Exodus Band. Personilnya masih ingat gak siapa aja? Bentar. Exodus biar semua teman-teman Exodus Band itu yang paling yang gitar kan pasti Dayat kan? Iya. Dayat dulu bukan main gitar loh. Dayat yang kemarin itu Dayat itu main main bass kalau nggak salah. Oke, Dayat ternyata. Dayat kan banyak pemain bass Dayat ya. Oke. Dayat banyak ini kan banyak talenta kan. Banyak istri. Dia aduh. Ya dia kan banyak talenta. Ya dia udah main ini main itu. Bisa semuanya alat musik ya. Jadi pokoknya kita itu ada vokalis ada almarhum Carlos Alo Exodus, Peti. Sama perempuan itu ada Kak Titin. Kak Titin. Baru ada Kak Kidu juga. Sama pemain drum itu ada Om yang dari Bitung. Terus siapa namanya? Om dari Bitung? Siapa? Om. Oh ya sudahlah sebutin aja namanya Om dari Bitung ya. Pokoknya itu sama Ade. Om Ade. Keyboard. Om Ade keyboard sama ini. Penyanyi yang satu Vicky. Vicky Kasim. Iya. Sip. Jadi
itu cerita kemudian Peti mengawali karir sebagai seorang penyanyi ya. SMA kelas berapa? Kelas 2. SMA kelas 2 bergabung dengan satu band. Nanti kita akan lanjutin lagi. Orang mau bertanya-tanya lebih ini tentang perjalanan musik dari seorang Peti. Nanti orang akan nanya juga. Sebutin dong, Peti cantik pemikiran. Ya, pokoknya itulah. Jadi buat spotters tetap Mbak Uni, BCAmu, bacamu, bercerita musisi di Bos Channel. Torang balik ulang di BACAmu, bacamu, bercerita musisi di Bos Channel. Tadi nama pemain drum so ingat? Om Boy. Om siapa? Lihat Om Boy. Om Boy. Oke, Om Boy dari Bitong ya. Om Boy dari Bitong. Oke, jadi SMA gabung dengan satu band. Iya. Nyanyi cafe to cafe ya. Iya. Itu kan agak susah. Ya. Maksudnya apa tidak nyendak mengganggu waktu sekolah dan apakah tanggapan orang tua seperti apa gitu. Apalagi nyanyinya di kafe. Sangat mengganggu memang. Sangat mengganggu tapi karena sudah pertama kali merasakan waduh dapat duit. Oke. Iya. Untuk kan setara SMA wah dapat. Ingat waktu itu dibayar berapa? Aduh masih sedikit. Ya berapa gitu. Malu udah emosi. Kan apa-apa. Kan dulu. Emosi. Orang tuh hari masih ada yang dapat bayar. Itu kan awal karir. Jadi kan ya enggak mungkin kan. Dan mungkin juga diajak pertama langsung dapat banyak. Iya. Awal karir bisa dibilang dibayar pertama kali atau mendapatkan hasil dari menyanyi itu berapa? Sekitar 90 apa 100.000. Lumayan lah di zaman itu. Iya, dulu 100.000 zaman itu. Sekarang juga kan nggak jauh-jauh deh. Dan waktu itu kan berapa jadwal. Oh iya. Jadi dalam 1 minggu itu ada sekitar 4 kali nyanyi. Nah itu apalagi jadwalnya padat. Terus anak sekolah mengganggu. Orang tua gimana waktu itu tanggapan? Pas saat itu kan masih kecil tuh, masih kelas 2. Jadi mama yang sering antar. Oke, jadi ditemani ya? Selalu ditemani. Jadi tiap malam, iya. Jadi ingat sekali waktu lalu kan lama-lama kan jadi personilnya ada yang baku ganti, ada yang tak ganti. Yeah. Jadi orang main waktu itu bukan cuma di Laguna, ada juga di Hollywood Cafe, ada di cafe lain juga. Nah, jadi jatuh tak ganti orang. Terus sampai teman-teman semua pada hafal. Ajus, ada Iko ya. Jadi setiap jadwal nyanyi di mana-mana tetap datang ya? Datang. Layaknya manajer berarti. Iya, datang. Pokoknya jadi sampai orang tanya, siapa tuh tante ada duduk di situ? Gitu nah. Oh, PTP Mama. Sama muka itu. Oh, PTP Mama. Oh, tante Foni kan. Oh ya sudah. Jadi duduk di situ. Jadi waktu lalu pulang jam 2, Mama juga pulang lagi jam 2 begitu. Siap. Pokoknya Mama antar terus. Pokoknya antar terus lah. Nanti pas sudah mau masuk kuliah, Mama sudah sudahlah minta tolonglah si Dayat yang jemput atau siapa. Berarti cukup lama ya ditemani ya? Cukup lama. Nah ini kan berarti Peti ini punya seorang ibu yang luar biasa dibilang seperti itu. Karena begini nih. Kemudian tidak banyak orang tua yang mengizinkan awalnya. Iya. Adapun tidak mengizinkan karena ya mungkin takut, cemas. Tapi ini luar biasa diizinkan dan ditemani ya. Oke sih. Tapi pengalaman ditemani apa hanya di saat nyanyi atau ada lagi nih? Apa pernah mungkin kan sempat long trip juga mana-mana? Oh kan waktu yang masih sekolah itu. Oh belum? Di Manado aja ya, sekitar Manado aja ya. Abis sekolah kan baru long trip. Oke, berarti. Tapi long trip pertama kali ditemani juga. Ditemani juga? Mana itu waktu itu? Pertama kali di Ternate di Qubit. Itu seberapa bulan di sana? Ditemani. Tante Foni Pamikiran ada juga? Ditemani. Oke. Ditemani sampai band yang kemarin itu kan yang ajak band dari Jakarta, dari Bandung. Easy Band namanya, Easy Band. Easy Band itu terus pas ditelepon boleh gantiin juga. Gantiin yang ini soalnya vokalisnya pulang, boleh nggak? Pas baru selesai sekolah. Oke. Selesai SMA. Selesai SMA ya? Belum langsung kuliah waktu itu? Belum langsung kuliah. Oh iya. Belum langsung kuliah. Terus selesai SMA ditelepon, boleh nggak pergi ke sana gini-gini? Tanya ke mama, bisa nggak? Ini lumayan loh duitnya banyak. Lagi-lagi duit ya? Lumayan. Lagi-lagi duit itu. Duit itu yang paling mendasar. Terus udah
aduh jauh, kejauhan. Harus mama ikut juga. Tanya ke mereka, bisa nggak sama mama? Waduh, ini kamu namanya umur berapa? Tanya, kok harus dibawa orang tua gitu kan? Oh saya baru lulus sekolah. Ya udah boleh bawa orang tua, tapi orang tuanya katanya nggak boleh tinggal di mes bareng kita. Jadi harus tinggal di tempat lain dan biaya tiketnya harus saya tanggung sendiri. Oke, nggak masalah. Pas waktu di sana juga kan ada saudara di Ternate, jadi ada keluarga ada keluarga di sana, ada keluarga di Ternate. Jadi udah mama bilang pergi di sana. Jadi berapa bulan itu? Sekitaran 3 bulan kali. 3 bulan ikutin ya? Ikutin terus. Luar biasa. Nah ini agak-agak sentimental nih sebenarnya, saudara. Ini kan kayak saya pribadi melihat Patty dan ibunya, mamanya itu dekat sekali kan. Iya. Nah sangat ini dekat. Ya saya juga cukup tahu karena teman juga. Iya. Ini kan Tante Foni itu single parent ya, membesarkan anaknya dari kecil sendiri. Apa arti seorang ini bukan hari ibu ya lumayan lah, hari Kartini kan baru ya minggu ini ya. Kartini boleh lah. Arti dari seorang ibu untuk Patty sampai saat ini, apalagi kan ini lagi hamil nih, ya kan? Aduh nangis, naik rating banyak penonton. Jadi pokoknya mama itu sangat berarti, berharga sekali karena dari kecil kan dia yang urus sendiri. Jadi jangan nangis, Pet. Mau talapas bulu mata. Ada bogem. Bulu mata cetar badai begini bukan air mata. Jadi pokoknya mama itu sangat berharga sekali dalam Patty kehidupan. Dari mulai kecil sampai Patty kuliah sampai menikah. Mama selalu ada. Pokoknya kemarin juga pas nikah kan ada yang lain nanya, kok nggak tinggal sendiri? Biasa kan tinggal sendiri dong. Rasain dong kata tinggal sendiri. Aduh, nggak bisa tinggalin mama. Betul. Karena mama kasihan kan sendirian. Jadi kalau pertanyaan berikutnya, apakah Patty ini termasuk orang yang akan mengambil keputusan itu harus izin dari orang tua atau gimana? Agak-agak juga sih. Agak-agak begitu kan, akhirnya karena kan mau nyanyi diizinin tapi harus ditemani. Nah ini menarik ini. Kan Patty ini, maaf ya buat sang suami, ini terkenal sebagai vokalis yang suaranya bagus, performance-nya oke, cantik dan banyak lah kira-kira. Maksudnya banyak lah kaum lelaki yang ya suka lah tanda kutip ya. Kita mau tunggu satu-satu. Mentang-mentang tahu. Nah, apakah kemudian sekarang kan di tahun 3 tahun lalu ya? Nikahnya 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. 2018. 2018. 2 tahun. Kemudian Patty memutuskan untuk nikah. Nah, apakah ada campur tangan dari seorang Tante Foni Pamikiran dengan keputusan kemudian memilih seorang Charlie Chaplin itu? Jadi begini, mama sih sebenarnya fair-fair aja ya, pacaran sama siapa aja, dia mana-mana lah orangnya. Kalau orang mana lo bilang mana-mana. Nah itu bagaimana kan mungkin ya terserah gitu, Mas. Tapi kemudian kan akhirnya menikah gitu. Mana-mana Jodang. Jadi mama pokoknya dari awal pokoknya kalau Batona, Patty hati-hati, jangan sampai mata salah, begitu pokoknya jangan ya pokoknya kalau mama yang penting itu cowok baik-baik, sayang pak mama, sama juga kita juga kayak gitu kan, harus sayang orang tua terutama. Berarti ini seorang Charlie sang suami adalah ini ya menyayangi Bu mertua sangat ya. Sangat luar biasa. Biar dia agak kabal-kabal sedikit di rumah Biar pokoknya dia sayang sekali Pak Tante Foni. Pak Mama Foni Pamikiran. Siap. Ini agak-agak pengen nangis sebenarnya. Ada tisu. Jadi orang nanti lanjut lagi. Jadi buat spotters nanti orang akan membahas tentang mungkin ini Patty ini menarik nih. Kuliahnya di perikanan. Nah, kuliah di perikanan jadi penyanyi. Orang akan bahas itu. Makanya jangan kemana-mana. Bauni terus. BA Camu. Bercerita musisi di Bos Cendol.
Lanjut lagi, orang dibaca mau baca cerita musisi di Bos Cendol. Ini kayaknya orang ganti topik nih, bukan Peti Pemikiran tapi tentang Tante Foni Pemikiran ya. Karena tadi sempat terbahas gitu ya. Jadi ini jarang-jarang nih dan spotters jarang-jarang kemudian ada orang tua yang mendukung sampai segitunya, sampai Batamang Akang waktu menyanyi, sampai long trip gitu. Nah ini kan orang tua biasanya punya doa untuk anak. Ingat ya waktu kecil sebenarnya mama itu Tante Foni doanya cita-citanya pengennya anaknya jadi apa? Gitu. Sebenarnya mama sih kan ada begitu ya, oh ini semoga tapi anak jadi dokter kasihan. Gitu. Sebenarnya mama sih mana-mana mau jadi apa. Terserah mau jadi apa, yang penting berguna buat nusa dan bangsa dengan seng-seng akang apa dia. Yang penting tetap bersama lah misalnya. Iya. Tapi kalau misalnya satu waktu gitu ya, entah karena urusan kerjaan dan misalnya ada pilihan, misalnya ya, pilihan harus kemudian berpisah gitu. Dalam arti mungkin Peti tinggalnya di mana, Tante Foni tinggalnya di mana. Itu gimana nanti menyikapinya? Misalnya ada pekerjaan, ya standarnya suami misalnya harus pindah ke kota yang lain misalnya. Berat. Apa mamanya dibawa juga? Ya sebenarnya ada komitmen seperti itu. Mau sekali harus mama dibawa karena apa? Dari dulu kan nggak pernah bahasa Manado Jo ya? Iya siap. Dari dulu kan nggak pernah baku pisah dengan mama. Memang dari kecil sekali selalu dengan mama sampai waktu dari masih kecil. Mama pakai baju, orang dua pakai baju itu sama semua. Jadi kalau mau pakai merah di atas, kita seragam ya? Iya seragam, celana apa segala macam. Sampai orang-orang di kampung kan, aduh Tante Foni Ering Peti berjalan sama DP baju. Jadi kompak dari. Jadi dari masih kecil kan pokoknya sama-sama terus. Jadi rasa, sedangkan yang kemarin itu pas long trip kan ada berapa kali kan long trip ke Papua. Lumayan lama ya waktu itu. 6 bulan pulang itu paling cuma sekitar 1 minggu. Balik lagi agak rasa sedih. Sedih kasih tinggal mama. Nah sampai waktu yang lalu saking lama long trip sampai telepon ke mama, sudah ada tiket. Mama berangkat dulu di sana. Kalau nggak sempat dulu pulang, mama yang berangkat ya. Mama dulu tinggal dulu di situ, ikut Peti dah. Untuk long trip ya. Gitu. Nah kalau dari masa kecil dari seorang Peti itu seperti apa masa kecilnya? Maksudnya ada kan yang masa kecilnya ya bisa dibilang adalah orang yang sangat bahagia gitu, sangat kemudian semua yang diminta ada gitu. Nah ini kan nggak gampang gitu ya, karena kan Tante Foni adalah seorang single parent waktu itu. Adakah mungkin ada cerita-cerita, ada yang masih teringat hal-hal yang sulit dilupakan gitu? Masa kecil itu bahagia sekali karena rupa orang Manado bilang waktu Peti itu waktu masih kecil rupanya iko mata orang. Jadi mama dia semampu dia mau kasih besar Peti dang. Jadi dari sekolah, dari waktu dari mau dia pakai baju dulu sampai ingat sekali waktu dulu masih kecil saking baju selalu sama dengan mama. Terus mama kan bukan apa ya. Dari dulu mama suka pakai yang agak-agak gayanya gaul ya. Fashionable lah. Fashionable gitu. Jadi dia gini-gini pakai ini, pakai itu. Pokoknya dari segi baju, jam dulu aja kan waktu masih SD begitu kan jarang orang pakai jam. Mama pakai biar gaul-gaul gitu begini. Jadi pokoknya asik lah, mau dibilang juga mama selalu tiap weekend ada Bajalang dulu di Nehoy ya. Dulu Nehoy ada mama. Berarti terus selalu berusaha untuk menyenangkan anaknya. Iya, semampu dia walaupun dengan pekerjaan yang biasa-biasa tapi dia selalu berusaha untuk mau kasih senang dan mencukupi dah. Nah ini menarik juga nih. Ini kan berarti Peti dari kecil mamanya berusaha untuk menyenangkan.
Nah kalau sekarang Pet, ini kan kemudian mulai terbalik nih. Nah ada nggak nih cita-cita dari seorang Peti yang pengen kemudian direalisasikan ke mamanya untuk membahagiakannya? Untuk membahagiakan. Kan ada betul rumah kita mau beli akang hotel rumah berapa tingkat. Kan anak-anak kan kayak gitu ya. Waktu yang lalu kan pas long trip, banyak-banyak tuh. Ya pokoknya jadi kalau ya balas lah. Iya, maksudnya ada nggak masih ada cita-cita yang yang belum terlaksana sampai saat ini untuk kemudian membahagiakan. Yang kemarin-kemarin kan ya biasalah standar-standar lah kalau lagi ulang tahun kan beliin cincin, beliin handphone. Tapi ini pokoknya ada cita-cita yang belum. Ada sih satu cita-cita pengen kasih bajalang-bajalang sama mama. Oke. Keliling apa nih? Asia, Eropa? Jangan dulu. Eropa, Indonesia dulu. Indonesia dulu. Tapi tunggu dulu. Habis corona. Oke, sip. Luar biasa ini. Jadi biasanya anak yang luar biasa itu berasal dari orang tua yang luar biasa juga. Ya, tepuk tangan dong buat Tante Foni kita. Nanti jangan lupa ada fotonya. Nanti minta foto ya. Oke, nah ini iya. Jadi sudah orang selesai untuk mungkin bercerita tentang ya Peti dan Mama gitu ya. Ini sekarang yang menarik juga ini pertanyaan dari saya yang belum terjawab. Ini kemudian Peti seorang penyanyi yang biasanya kan gitu tuh kalau sibuk apalagi sok kerja ya dapat doi lupa dengan yang namanya sekolah. Iya. Kan selesai sekolah tetap masih lanjut kuliah. Kuliahnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah itu dia Perikanan dan Ilmu Kelautan di Unsrat kan. Iya. Itu bisa ya pilih perikanan waktu itu apa motivasinya waktu itu? Jadi ceritanya begini kan pas masih. Ini sekampus sama ini kan Monik ya? Iya. Oke. Monik itu kenapa juga yang main perikanan? Jurusan. Jadi gini ceritanya. Waktu dari SMP mau masuk SMA kan. Iya. Si Mama nanya, ini Peti mau kuliah atau mau kerja? Oke. Kalau mau kuliah masuk SMA. Kalau katanya kalau SMA bukan SMK. Oh kalau iya mau iya. Kerja langsung SMK. Mama saranin masuk SMK karena orang tua waktu itu kan kayak gitu ya. Gitu kan, langsung SMK biasanya lulus kerja. Sudah jadi Mak sudah daripada Mama juga repot-repot nanti kan mau kuliah SMK aja dulu. Oke, SMK, masuk SMK, udah kan masuk SMK. Nah, pas waktu masuk SMK itu kan nyanyi-nyanyi. Pas sudah selesai menyanyi dari Ternate itu pulang, Mama bilang begini, Peti, boleh cari kerja. Iya. Jangan cuma menyanyi. Oke, jadi mau masuk kerja, tiba-tiba cari di koran, semua rata-rata minimal D3, minimal D3. Iya. Jadi langsung bilang, Mam, kayaknya Peti mau kuliah. Oke, ya sudah kalau mau kuliah silakan. Boleh. Enggak masalah, Ma. Oh iya enggak masalah. Itu yang bikin dari dulu enggak mau lupa sama Mama. Karena apapun yang terjadi tetap dia akan mau berusaha direalisasikan ya. Dia akan mau berusaha. Oke, jadi Peti minta tolong karena Mama cuma sendiri. Kalau mau kuliah betul-betul. Jangan kuliah salah-salah. Oke. Jadi pada saat itu mau masuk kuliah, rencana mau masuk di jurusan yang lain. Apa rencananya waktu itu? Rencana dulu masuk Fakultas Ekonomi. Oke, Fakultas Ekonomi. Terlambat. Oh ya. Jadi tutup pendaftaran. Dan kebetulan pas itu lagi ngebet sekali. Aduh, Mam, mau masuk kuliah pokoknya. Karena semua lebih tua, nanti mau kelar kapan? Walaupun orang bilang tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sadap. Sudah, oke. Jadi cari-cari tanya juga, akhirnya Mama PAD kebetulan kan dosen di Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi dia bilang, ya sudah kalau memang sudah terlambat di sana, sekira-kiranya nanti Papi mau bertanya dulu, siapa tahu Ana bisa masuk di situ. Terus dalam hati bilang, oh Tuhan jauh sekali nih SMK jurusan pariwisata waktu itu loh. Ada lah sambungannya. Kan pariwisata gabung dengan perikanan ikan. Sudah. Jadi Tuhan Mam, sorry karena kan waktu SMK itu kan orang nak belajar biologi, betul. Kimia, fisika nak belajar. Jadi kita bilang, Mam,
kita mau isi apa nih kalau di semester 1 kita nggak tahu loh ini apa. Sudah papi bilang semua kan dari belajar. Ini kan juga nggak mungkin karena langsung masuk kalau langsung bilang oh ini kimia ini. Jadi belajar. Oke dah masuk di situ, lulus lah masuk. Akhirnya kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Itu alasannya ya. Tapi nggak salah pilih sih sebenarnya karena enak juga. Nah, diving. Apa yang dipelajari di kampus ya? Itu masih jadi pertanyaan juga. Saya pribadi pengen tahu juga, spotters pengen tahu juga toh. Jadi tetap Bauni jangan mana-mana. Tetap Bauni BACAMU Cerita Musisi di Bos Channel. Torang balik ulang di Bacamu Cerita Musisi di Bos Channel. Dan Peti ini selain seorang vokalis, ini pengusaha juga kan? Usahanya banyak. Yang mau ikut arisan masih ada sisa 1 nama. Jadi soalnya Oji semakin 3 nama. Nggak ada. Oke. Tertarik nggak pasang iklan dari sekian banyak usaha Peti pengen pasang iklan di sini buat spotters juga buat teman-teman yang pengen join di sini ya. Punya produk apa aja produknya bebas. Mau sambal goreng atau apa. Gitu. Boleh kan di tayangan sini kan ada. Iya betul. Jadi ada iklan. Boleh lah ya. Jadi jangan lupa langsung aja. Jadi pengen infonya boleh DM di Instagram Bos Cendol ya, bisa chat juga di Facebook. Pokoknya di Facebook, Instagram itu @boschendol. Gitu. Nah, jangan lupa juga yang Mbak Uni ya, itu jangan lupa subscribe juga. Iya betul. Coba dong suruh. Nah, coba. Jangan lupa subscribe di Bos Cendol. Mantap ya. Oke sip, ini orang lanjut lagi. Apa yang dipelajari di waktu itu kuliah itu? Berapa tahun kuliah waktu? 4 tahun ya? Ada. Masuknya 2000? Akhirnya masuknya kan lulus 2005. Akhirnya masuk kuliah 2007. Berarti agak 2 tahun ya? Iya. 2007 kuliah sampai? 2007 apa sih? 2011 apa 2012? Oke, sekitar 4-5 tahun berarti ya. Nah, apa yang dipelajari di saat bangku kuliah? Masih ada nggak hafal sedikit gitu? Ini kan perikanan dan kelautan. Itu makanya kalau saya pribadi juga kan mikirnya apa yang dipelajari? Pokoknya banyak yang dipelajari di perikanan itu. Termasuk harus orang mau tahu ikan-ikan. Kalau biasa kan orang cuma tahu ikan nama-nama ikan malalugis, ikan. Nah, coba sebutkan 5 nama ikan. Nanti ada hadiah sepeda. Jadi ini ikan ini awalnya kita pikir ini ikan ada nama ilmiah. Jadi ikan ini ada nama ilmiah. Kok ikan mujair apa dia nama ilmiah? Aduh, jadi lupa. Pokoknya kita ingat pertama kali kita masuk kuliah itu kan ada apa kok dulu dong. Ikan rambu apa? Ospek. Kalau orang bilang mesti cari nama ikan. Jadi kita kita nama dulu tapi nama ikan Katsuonus pelamis. Itu apa itu? Ikan apa itu? Nah, betul ikan apa? Enggak, kalau asal ikan cakalang. Apa dia nama? Ikan Katsuonus pelamis. Oke. Iya kalau nak salah cakalang. Nah, terus belajar ini juga cara membudidayakan ini. Ikan kebetulan juga. Kalau kita di jurusan sosial ekonomi perikanan, jadi orang cuma belajar tentang ini ikan abis tangka dia mau taruh di pasar. Di bisnisnya ya. Itu bisnis. Tapi tetap belajar DP ikan ini mau bla ikan sampai ada ya? Iya, jadi sampai yang lalu sampai bingung kita dengan tamang-tamang dapat tugas ini ikan ternyata. Jadi ini ikan ini orang mesti belah apa dia? Otopsi lah. Iya, otopsi ikan. Jadi orang mesti belah apa tuh ikan tuh dia dan itu ikan itu nih boleh sampai DP tulang cabut 1 biji. Bala ikan terus? Jadi orang mesti lihat DP susunan ikan petulang itu. Oh iya, struktur tulang ikan. Iya. Kan orang mesti sekring.
Kuntu hari sempat tercabut sedikit dia tulang, terpaksa beli ikan ulang. Ulang sekering. Oke. Begitu no. Jadi aduh, kadang-kadang kita berpikir lucu juga ya kata ini dia. Nah, karena sorry mungkin di fakultas lain kan enggak belajar. Iyalah. Ini dia jadi kalau orang kan harus aduh ini ikan musisi tahu begini, ini mau tahu begini, sampai ada jurusan-jurusan lain ini di perikanan sampai songara-songara pasir. Untuk ada yang dia hitung-hitung apa pokoknya ada sampai kita jalan aduh mau nih jurusan sebegininya nah jaga-jaga ini pasir. Jadi dulu nyata oh iya Peti. Jadi ya kita bangga juga di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi macam-macam yang ada didapat di situ. Waktu kuliah teman yang paling dekat siapa? Monik gitu. Monik juga. Monik Olivia Theodora Palit. Oke. Jadi nggak heran ya. Kadang-kadang Monik itu pas bercerita mending ikan berpikir. Lama sekali. Sorry Monik, jangan salah Monik sekarang di laboratorium. Bukan. Monik juga sangat tidak masuk. Iya itu. Masa dari Fakultas Perikanan kerjanya di. Mungkin dia belajar waktu beda-beda ikan. Jadi beda. Iya luar biasa. Jadi perikanan lulus ya, lulus. Nah ini kan akhirnya kalau lulus ya apapun kalau di Indonesia mau lulus dari mana kan tetap akhirnya S1. Waktu itu sempat ya waktu setelah lulus kan SMA udah sama nyanyi gitu kan nyanyi dapat duit ya. Fokus kuliah. Waktu kuliah berarti kegiatan menyanyi tetap ada atau dipending? Kegiatan menyanyi ada tapi sudah berkomitmen dengan mama. Karena mama bilang Peti mama cuma sendiri itu kuliahnya enggak murah. Tahu kan kuliah sekarang kan dulu juga mahal ya. Apalagi sekarang. Apa doi ini diktat apa segala macam. Dan sudah akhirnya mau bilang tolong kalaupun mau menyanyi jangan terlalu fokus di menyanyi, jadi Ngana fokus dulu di kuliah dulu. Begitu. Jadi menyanyi boleh tapi fokusnya kuliah. Nah kebetulan kan yang lalu sorry kita PIP tinggi-tinggi dah. Jurusan ikan. Dulu tinggi-tinggi sampai kita dapat beasiswa dulu tuh. Ada ya beasiswa? Dapat beasiswa. Tapi diam mama dulu tuh beasiswa. Tiba-tiba papi datang ke rumah. Peti karena seurus beasiswa itu yang baru. Loh, ini anak dapat beasiswa iya. Iya mama dapat. Pantas mama aja heran. Kadang-kadang kayak mas nak minta doi diktat. Karena tahu diri kasihan tuh Peti. Kasihan mama lagi sendiri. Jadi kadang-kadang itu yang diktat atau bayar-bayar apa itu ya sudah lama. Nanti Peti aja mama tahu karena ada beasiswa. Satu kali pernah ada acara orang di satu band itu dapat acara yang memang cuma siang. Acara rokok kalau nggak salah. Jadi orang terima job itu kontrak harus siang dan pada saat itu ada jadwal kuliah dan jadwal mid semester yang backing kita nak tak ikut semester berapa kali semester. Ada menyanyi juga. Akhirnya menyanyi tak turun tuh IP. Jadi mama tahu aduh ini gara-gara nggak menyanyi ini sampai tak turun. Nanti itu beasiswa kalau dia turun IP kan beasiswa nggak dapat lagi toh. Betul. Jadi sudah tolong Peti jangan fokus dulu di menyanyi. Nah dari situ bikin komitmen yang mama Peti mau fokus kuliah. Tapi minta tolong kalau kelar kuliah boleh nggak mau long trip. Berarti selesai kuliah pilihannya tetap long trip juga ya? Jadi ujung-ujungnya biar sarjana balik lagi ulang menyanyi. Begitu. Jadi pas selesai kuliah nyanyi lagi. Iya. Pernah waktu itu coba kerja layaknya ya bahasanya kerja normal, kerja kantor normal. Atau jadi PNS atau jadi apa? Waktu lalu sempat mendaftar PNS tapi nggak lulus kasih. Nggak lulus suku saya menyesatkan sekali nggak lulus sudah jadi berapa kali ya baru coba satu kali sih sebenarnya baru coba satu kali. Kalau perusahaan yang lain ya sempat jadi sales. Sebutkan Wuli ingat Wuli ingat Mago. Ingat Wuli sekarang dia suka beda so di mana sudah jangan terlalu banyak. Jadi sempat kerja waktu itu. Sempat kerja. Tapi kata suami, aduh
mana passion bukan di situ. Karena kayaknya cuman bisa jadi internet, bukan cuman bisa, maksudnya karena lebih tak fokus, lebih enak kalau jadi entertain ya. Entertain. Nah ini kan posisinya sekarang Peti berkeluarga. Kalau dulu kan Peti kesana kemari ya. Ngapain? Nah kalau sekarang kan Peti ini hamil ya. Nah gimana nih untuk karir menyanyinya? Apakah akan dilanjutkan atau selesai? Kan nanti kan melahirkan lumayan lama untuk membesarkan anak itu. Belum janji juga untuk selesai, karena apa ya? Masih akan berarti. Iya, di dalam hati, aduh. Sedangkan ini sekarang ini lagi suka sekali mau nyanyi. Apa daya ada corona lagi. Biar cuma mau pilih lihat teman-teman ngejam. Jadi berarti karir sebagai seorang penyanyi ini tetap akan dilanjutkan ya? Iya, akan dilanjutkan. Lanjutkan 2 periode. Lanjutkan 2 periode, luar biasa. Oke. Ini gimana nih? Kita selesai apa masih ada lagi? Oke, terima kasih Pet. Ini untuk waktunya, kita sudah ngobrol-ngobrol, udah datang juga di episode kali ini, dan semoga tadi cerita tentang mamanya ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman bahwa seorang anak itu harus selalu dekat dengan orang tua. Iya betul, harus sayang-sayang orang tua, karena orang tua itu jaga pada orang dari kecil. Betul. Orang tua selalu memberikan doa yang terbaik buat orang. Oke, sip. Ini jangan sukses lupa, buat Peti ke depannya ya. Iya. Salam buat suaminya, salam juga buat siapa namanya suaminya? Charlie Chaplin. Buat Tante Foni juga, dan buat sang bayi ini semoga lahirnya sehat-sehat ya. Ya amin. Oke, terima kasih Spotters. Nanti Torang Beku Dapa ulang di episode berikutnya. Jadi jangan lupa bauni terus channel YouTube Boss Channel. Ya, Boss Channel. Jangan lupa subscribe juga. Nanti Torang Beku Dapa lagi di BA Camu, Baca Cerita Musisi di Boss Channel.